Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan tugas besar tim dari mata kuliah perilaku organisasi. Pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya sendiri, Chandrina Pusardi Akbar, dengan NIM 102012300065. Perkenalkan, nama saya Arif Bulan Putra dengan NIM 102012330089. Oke, nama saya Muhammad Rafian Sarashman dengan NIM 102012300374. Perkenalkan, nama saya Elvira Amanda dengan NIM 102012300013. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Faiz Muhammad Abdazani dengan NIM 102012333043. Baik, langsung saja. Kasus kali ini yang diambil adalah PT Teman Kopi Kita yang berdiri dari tahun 2012 sebagai sebuah perusahaan manufaktur logam yang kemudian beralih ke produksi mesin kopi rumahan pada tahun 2022 seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan berlokasi di Buah Batu atau di Bandung dengan luas pabrik seluas 300 meter persegi. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi inovator teknologi dari pengolahan kopi di Indonesia melalui sebuah layanan yang unggul, kualitas yang berstandar internasional, dan proses produksi yang inovatif. Ya, perkembangan bisnis ini awalnya beroperasi secara made to order dengan produksi 8-12 unit per bulan. PT TKK ini mengalami lonjakan permintaan selama pandemi COVID-19 ketika konsumen beralih ke pembuatan kopi rumahan. Pertumbuhan pasar juga didukung oleh peningkatan jumlah gerai kopi di Indonesia yang melonjak 3 kali lipat dari 1083 pada 2019 menjadi 2.937 pada tahun 2022. Dan ini merupakan mendorong pertumbuhan pendapatan perusahaan secara signifikan. Nah, grafik di bawah ini menunjukkan pendapatan yang diperoleh oleh PT TKK dari penjualan produk mesin kopi sejak 2019 hingga 2022. Terdapat peningkatan nilai pendapatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan dari kopi di masyarakat kepada PT Teman Kopi Kita. Pada 2017, pendapatan diperoleh sebesar 320 juta, lalu 2018 sebesar 480 juta, 2019 sebesar 800 juta, 2020 sebesar 1 M, dan 2021 sebesar 1,9 M. Langsung saja kita masuk ke nomor 1, pertanyaan untuk CLO2. Dipersilakan untuk Delpira. Oke, di sini ada pertanyaan nomor 1 di CLO2, yaitu apakah Anda menganggap kondisi unit kerja yang ada di perusahaan sebelum perubahan terjadi sebagai work group dan work team? Berilah penjelasan terhadap jawaban Anda dengan pertimbangan kondisi berikut dengan 2 bagian, yaitu penjelasan sistematis dan juga penjelasan mengenai ciri-cirinya. Jawabannya. Ini merupakan penjelasan mengenai teoritis dari work group dan juga work team. Menurut Robbins dan
Judge tahun 2019, work group itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berkontribusi dalam berbagai informasi dan mengambil keputusan. Tetapi fokus utama mereka tetap pada tujuan masing-masing, yaitu work group umumnya tidak memerlukan kolaborasi yang mendalam dan lebih mementingkan pencapaian individunya. Boleh ke bawah. Ini merupakan karakteristik yang ditemukan pada PT TKK sebelum perubahan, di mana situasi PT TKK sendiri sebelum perubahan menunjukkan bahwa unit-unit kerja yang terpisah. Masing-masing unit berfokus pada tujuan dan tanggung jawab pribadi. Hal ini tercermin dalam sistem produksi sebelum perubahan. Menggunakan make to order, maka PT TKK sendiri memiliki jumlah produksi yang rendah sekitar 2-3 unit per minggu. Dengan keadaan seperti itu, metode tersebut menjadi satu-satunya nafas operasional menyebabkan tidak adanya stok, tidak ada perencanaan jangka panjang, apalagi antisipasi permintaan, maka sistem produksi pada PT KK menjadi tidak efisien. Yang kedua itu ada kurangnya koordinasi dari tim pekerja PT KKK sendiri. Dan yang ketiga itu ada semua keputusan, strategi, dan kontrol dibuat oleh direktur. Yang keempat itu kondisi SDM terbatas dengan mayoritas pendidikan SMK dengan sebagian karyawan itu harus memiliki pengawasan dan pelatihan yang ketat. Dan yang terakhir itu ada pada proses produksi pembuatan mesin kopi hanya menggunakan mesin CNC dan juga mesin bubut, membuat proses produksi memakan waktu yang lama. Gambar ini juga menunjukkan bahwa anggota unit kerja hanya berbagi informasi yang diperlukan untuk pekerja mereka, tapi tidak bekerja sebagai kelompok yang saling bergantung. Selanjutnya untuk yang nomor 2, manakah yang menurut tim lebih baik yang diterapkan dalam unit kerja di perusahaan setelah berubah, work group atau work team? Jelaskan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Penjelasan teoritis buat work team. Keunggulan work team adalah merupakan kemampuan untuk bekerja sama menuju visi bersama dan bahan bakar yang memungkinkan orang biasa mencapai hasil yang tidak biasa. Tindakan kolektif dipakai secara luas sebagai kekuatan positif untuk kerja tim dalam organisasi institusi manapun untuk berhasil. Tim memungkinkan individu untuk memberdayakan diri sendiri dan meningkatkan manfaat dari kerjasama yang dilakukan sebagai sebuah kelompok. Berkumpul bersama orang lain juga dapat memungkinkan individu untuk memahami lebih pentingnya kerja tim dan bagaimana organisasi beroperasi. Terus selanjutnya diambil dari Robin and Judge, menambahkan bahwa work team mendukung terjadinya koordinasi lintas fungsi, meningkatkan inovasi, dan memungkinkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan work team, organisasi mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar unit kerja, mengurangi konflik yang muncul antar unit kerja, mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan motivasi anggota karena adanya rasa kepemilikan terhadap tujuan bersama. Terus untuk bukti-bukti dalam kasus PT TKK, pertama itu perusahaan berubah dari sistem make to order menjadi make to stock yang memerlukan koordinasi lintas fungsi seperti pemasaran, logistik, produksi, dan pengendalian kualitas. Terus selanjutnya PT TKK membutuhkan perencanaan terpadu agar setiap unit tidak beroperasi sendiri-sendiri, melainkan dapat memberikan kontribusi pada kinerja keseluruhan. Selanjutnya itu terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui integrasi proses internal yang lebih baik. Selanjutnya yaitu keputusan yang sebelumnya hanya diambil oleh direktur kini harus didelegasikan kepada tim yang bertanggung jawab secara bersama. Terus selanjutnya setelah kondisi SDM dievaluasi, mayoritas staf diisi dengan ahli pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya itu menambahkan investasi pada mesin CNC untuk menyediakan mesin otomatis yang meningkatkan kualitas serta efisiensi dari segi manajemen operasional. Oke, di sini saya masuk ke channel 3.
Nah, soal pertama itu adalah, menurut tim, tipe leadership apakah yang sebaiknya digunakan oleh supervisor dan manajer dalam menghadapi perubahan dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Pertama, terdapat penjelasan teori kepemimpinan yang terperinci dan sistematis. Kedua, terdapat bukti-bukti dan kasus yang memperkuat jawaban tim. Boleh tuh. Oke, jawaban pertama itu adalah, menurut tim, tipe leadership apakah yang sebaiknya digunakan oleh supervisor dan manajer dalam menghadapi perubahan dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Pertama itu penjelasan teori kepemimpinan. Kita mengambil teori kepemimpinan itu yaitu kepemimpinan transformasional. Menurut Bas and Avolio 1994, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk melampaui kepentingan pribadi demi pencapaian tujuan bersama. Pemimpin transformasional memiliki 4 dimensi utama. Pertama, idealis influence. Itu yaitu pemimpin menjadi teladan yang dihormati. Kedua, inspirational motivation. Pemimpin mengkomunikasikan visi dan misi yang menginspirasi. Ketiga, intellectual stimulation. Pemimpin mendorong kreativitas dan inovasi. Keempat, individualis consideration. Pemimpin memperhatikan kebutuhan dan pengembangan tiap individu. Kepemimpinan dan transformasional sangat cocok untuk situasi perubahan karena dapat meningkatkan komitmen, loyalitas, dan inovasi anggota tim dalam menghadapi tantangan baru. Terus kepemimpinan situasional. Menurut Hersey and Blanchard 1982, kepemimpinan situasional menekankan perlunya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kesiapan dan kemampuan bawahan. Model ini memiliki 4 gaya utama. Pertama, telling. Itu ditandai dengan S1, itu instruksi langsung untuk anggota yang belum siap. Kedua, selling. Itu tandai dengan S2, penjelasan dan persuasi untuk meningkatkan motivasi. Ketiga, partisipasi ditandai dengan S3, dukungan dan partisipasi bagi anggota yang lebih berpengalaman. Keempat, delegasi, yaitu S4, pendelegasian tanggung jawab penuh kepada anggota yang sudah siap. Kepemimpinan situasional memungkinkan supervisor dan manajer menyesuaikan pendekatan mereka sesuai kondisi individu dalam menghadapi perubahan. Kepemimpinan karismatik bahwa pemimpin karismatik memiliki daya tarik personal, dapat mempengaruhi dan memberi kepercayaan tinggi kepada pengikut yang sangat dibutuhkan saat proses perubahan. Terus bukti-bukti dalam kasus PT TKK. Dalam kasus PT TKK, beberapa kondisi yang mendukung perlunya kepemimpinan transformasional dan situasional adalah sebagai berikut. Pertama, PT TKK telah beralih secara signifikan dari make to order to make to stock, membutuhkan kerja lintas fungsi dan kolaboratif, yang akan efektif jika dipimpin oleh transformational leader yang mampu membangun visi bersama. Kedua, para supervisor dan manajer perlu menjadi contoh yang baik dan memotivasi tim agar tetap terfokus pada tujuan baru perusahaan, yaitu dimensi transformational leadership. Ketiga, transformasi ini juga memerlukan kreativitas serta inovasi, seperti melakukan integrasi proses dan penyelesaian job desk, yang sejalan dengan intellectual simulation dari kepemimpinan transformasional. Terus keempat, setiap anggota tim memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda dalam menghadapi perubahan. Misalnya, beberapa sudah terbiasa bekerja lintas fungsi, sedangkan yang lain masih berusaha beradaptasi. Hal ini membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan situasional agar supervisor dan manajer dapat menyesuaikan arahan dengan kesiapan anggota. Kelima, bukti tambahan dari kasus ini adalah fakta bahwa sebelumnya para supervisor dan manajer cenderung menggunakan model kepemimpinan yang otoriter dan terfokus pada direktur. Setelah perubahan supervisor dan manajer baru lebih partisipatif dan mendorong tanggung jawab kolektif, yaitu delegasi, pada anggota yang sudah siap. Keenam, struktur organisasi masih sentralistik dengan semua keputusan yang dipegang oleh direktur yang menyebabkan kelelahan saat permintaan meningkat. Ini menandakan perlunya pemimpin yang dapat mendelegasikan dan menginspirasi perubahan peran khas dari transformational leader. Baik, selanjutnya saya izin melanjutkan. Untuk nomor 2, apakah tantangan perusahaan untuk berubah menggunakan teori perubahan? Kurt Lewin menjelaskan tantangan perusahaan. Silakan berikan jawaban dan dengan mempertimbangkan kondisi berikut. Yang pertama itu penjelasan mengenai teori Kurt Lewin.
Teori Cort-Lewin 1947 dikenal sebagai model three-stage change yang terdiri dari 3 tahap utama, yaitu unfreezing, moving, dan juga refreezing. Nah, dari unfreezing ini kita tahu bahwa namanya adalah unfreezing, yaitu mencairkan kondisi di mana kebiasaan lama agar orang-orang menerima dengan kebiasaan baru dan memerlukan pembentukan urgensi serta motivasi untuk berubah. Nah, yang kedua itu ada moving atau changing. Di sini pelaksanaan perubahan, di mana individu mencoba cara baru untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada refreezing, di mana fase ini membekukan kembali atau menetapkan kebiasaan baru setelah mereka menetapkan kebiasaan-kebiasaan atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, untuk selanjutnya di sini ada tantangan-tantangan dari setiap tahap yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, untuk tantangan pada tahap unfreezing, yaitu tantangan utama pada tahap ini yaitu pola pikir karyawan yang sudah terbiasa dengan pemikiran-pemikiran atau pola kerja yang lama, yang dulu sebelumnya itu make to order menjadi make to stock. Kemudian bukti yang kedua, sebelumnya supervisor dan manajer lebih fokus pada arahan direktur atau otoriter tanpa adanya inisiatif. Dan kemudian sekarang diperlukannya dorongan kuat dari manajemen untuk mematahkan kebiasaan ini. Yang ketiga itu tantangan lainnya yaitu menciptakan sense of urgency, di mana memastikan seluruh karyawan memahami bahwa perubahan ini penting untuk menghadapi persaingan global dan permintaan konsumen yang lebih masif. Kemudian itu ada tantangan dari tahap changing, di mana ini merupakan tahap kedua dari yang saya sebutkan tadi. Tantangan pada tahap ini melakukan pelatihan dan integrasi proses kerja agar karyawan menerapkan perubahan yang baik. Yang kedua itu bukti dalam kasus, supervisor dan manajer harus mengintegrasikan proses kerja dan melakukan pembagian tugas baru. Ini membutuhkan kemampuan adaptasi dan kondisi yang kuat. Yang ketiga itu tantangan lainnya adalah memastikan supervisor dan manajer dengan memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan perubahan ini, dan agar tidak menjadi resistensi dan juga kebingungan. Nah, untuk tantangan untuk tahap ketiga yaitu refreezing. Nah, tantangan terbesar pada tahap ini adalah menetapkan kebiasaan baru budaya kerja yang permanen. Setelah mencairkan, merubah, lalu menetapkan kembali kebiasaan baru. Nah, yang kedua itu bukti dalam kasus PT TKK, supervisor dan manajer masih terbiasa dengan gaya otoriter lama. Mereka harus dilatih menjadi lebih partisipatif dan juga kolaboratif. Nah, yang ketiga, PT TKK perlu melakukan evaluasi dan penguatan budaya kerja baru secara terus-menerus agar tidak kembali ke pola yang lama, yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini. Baik, untuk kesimpulan yang bisa kami ambil dari kasus ini adalah PT TKK menghadapi beberapa masalah utama dalam proses sebuah perubahan dari sistem yang sebelumnya made to order ke made to stock, dengan struktur organisasi yang terlalu berpusat pada direktur membuat sebuah proses pengambilan keputusan berjalan lebih lambat dan tidak fleksibel. Lalu yang kedua, sumber daya manusia yang sebagian besar lulusannya SMK itu belum siap menghadapi perubahan sistem kerja yang lebih kompleks. Lalu ketiga, proses produksi yang tidak efisien dengan kapasitas produksi yang hanya di sekitar 50-60% dari target akibat masalah bottleneck, rework, dan manajemen bahan baku yang terbilang buruk. Lalu perusahaan juga kesulitan dalam mengubah pola kerja dari sistem unit based menjadi proses based yang membutuhkan kolaborasi antar departemen. Gaya kepemimpinan yang selama ini otoriter juga tidak lagi cocok untuk mendorong perubahan ini. Dan berdasarkan teori Cort-Lewin, PT TKK ini perlu melalui 3 tahap perubahan. Yang pertama, unfreezing, yaitu untuk menciptakan sebuah kesadaran akan pentingnya sebuah perubahan. Yang kedua ada changing, di mana changing ini dilakukan untuk melaksanakan sebuah transformasi, dan yang terakhir adalah refreezing untuk mempertahankan sebuah sistem yang baru. Nah, untuk mengatasi masalah ini, PT TKK ini perlu melakukan perubahan dari organisasi untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen.
Memperbaiki efisiensi produksi juga perlu, serta menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif. Nah, dengan langkah-langkah tadi, perusahaan dapat berhasil bertransformasi dan memanfaatkan peluang pasar mesin kopi rumahan yang terus semakin berkembang. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pengucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.